Yang kita butuhkan hanya tuh kunci Inggris, gunting pipa, obeng, lem, dan siltip. Untuk bahan-bahannya, Hydro datang dengan solusi teknologi modern masa kini. Hydro for modern living. halo Sobat Hydro. Saat ini saya lagi berada di rumah Ibu Tika di Kelurahan Sukabumi Utara, persis sebelah Kelurahan Sukabumi Utara. Saya di sini mau pasang fiber 4000 dengan permasalahan peronnya lumayan tinggi. Apa saja yang diperlukan untuk menginstal atau memasang filter fiber 4000 ini? Pertama, alatnya sih lebih sedikit dibandingkan kita pasang PVC, hidro PVC atau hidro 4000. Yang kita butuhkan hanya tuh kunci Inggris, gunting pipa, obeng, lem, dan siltip. Untuk bahan-bahannya yang sudah pasti filternya, tabungnya ukuran 4000 liter per hari, lalu media halus kurang lebih sekitar 22 kilo. Nah ini media kasarnya kurang lebih 3 kilo. Lalu instalasi untuk menyambung pipa-pipanya. Nah karena di sini jenisnya berpasir, kita pakai tambahan yaitu housing. Nanti isinya adalah strainer untuk menahan pasirnya supaya tidak masuk ke dalam tabung filter. Lalu watermur nanti untuk mempermudah saat maintenance atau saat pergantian media nanti, jadi nggak perlu potong pipa lagi, kita cukup buka tutup watermurnya saja. Dan valve untuk mengontrol nanti saat pengecekan dan lain-lain. Untuk tutup tabung filternya kita pakai yang manual, bukan yang otomatis. Nah, karena di sini ada baunya, kita tambahkan dengan tabung housing untuk kaporitnya supaya menghilangkan bau dari masalah air di rumah Ibu Tika ini. Oke. Nah jangan lupa nih, kalau untuk fiber karena masukinnya dari atas, lubangnya kecil, kita butuh ini untuk mempermudah memasukkan medianya, corong. Lalu embernya biar lebih gampang nanti masukin medianya ke corong. Oke, kita langsung praktekkan saja, jangan kemana-mana. Oke coy, kita unboxing dulu nih filternya. Dengan membaca bismillah, kita unboxing filter fiber 4000. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bolong guys. Iyalah orang digunting coy. Set. Karena permintaan dari Ibu Tikanya pemasangan hanya bisa dilakukan sebelum toren, karena di rumah sini tidak ada pompa boosternya, jadi filter tidak bisa dipasang setelah toren. Nah, kita posisikan seperti ini supaya tidak mengganggu akses jalan ini. Untuk rangkaian dalamnya seperti ini. Nah, ini untuk strainer bawahnya kita pakai yang strainer hampir sama dengan model Hydro 2000. Ini untuk penahan supaya housing strainer atasnya tidak tembus oleh media atau media nggak ikut keluar pada saat pengaktifan filter. Nah ini jangan lupa kita tutup dulu nih, jadi nanti saat pas ngisi media nggak ada yang masuk ke dalam pipanya, karena pipa ini adalah sumber atau aliran air atau jalannya air masuk ke dalam tabung filter dan keluar dari filter. Head. Langsung guys, lapaknya begini guys. Set. Oke. Nah,
saatnya kita isi medianya. Kita pindahkan dulu medianya ke, bisa ember, bisa gayung, apa aja guys, yang penting gampang. Salah. Jadi kita tuangkan ke sini. Nah, inilah fungsinya corong, biar lebih mudah masukkan medianya. Ini kita masukkan media halus dulu ya, untuk di bagian bawah. Biasanya beta pakai kacamata, cuma lagi ketinggalan aja. Oke. Nah, setelah media halusnya sudah kita masukkan, untuk bagian atasnya kita pakai media kasar. Kenapa harus pakai media kasar? Supaya tidak gampang keluar medianya, tidak ikut keluar karena tekanan pompa bila pakai media kasar. Mirip kayak orang batok ya guys, bisa buat nyate nih. Kita masukkan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita untuk persiapan tutup atau kepala tabung filternya, yaitu kepala manual bekos ya. Ini ukuran dratnya 1 in. Nah, yang kita pakai itu pipa 3/4 in, jadi kita pakainya 3 buah sok drat luar 1 ke 3/4. Jadi drat luarnya 1 in, outputnya yang untuk ke pipanya 3/4 in. Nanti kita kasih seal tip, lalu kita pasang ininya. Ini karet seal untuk kepala tabung filternya. Nah, ini harus pas, kalau nggak ada ini nanti rembes. Nah, ini untuk seal di drat-dratnya atau bagian saluran kepala fibernya. Ini kita kasih seal tip dulu, baru kita masukkan ke dalam drat, dalam tutup fibernya. Oke, untuk seal tip lebih banyak, lebih bagus supaya tidak bocor, tapi disesuaikan saja. Kalau emang kebutuhannya dengan kapasitas 4000 dan pompanya nggak terlalu besar, nggak perlu banyak-banyak juga. Ya, kurang lebih 30 kali putaran. Ya. Nah, setelah ketiganya sudah kita kasih seal tip, lalu kita pasang di sini. Jangan lupa karet sealnya nih, jangan sampai ketinggalan. Kalau nggak diajak ntar bocor. Putar kalau posisinya seperti ini berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Harus pakai perasaan guys, karena nanti kalau kita kekencangan pun rawan pecah untuk kepala fibernya. Segini nih masih berarti ya.
tandanya ini untuk jalur inputnya. Jadi dari pompa bawah masuk nanti melalui sini. Nah kalau untuk posisi ini backwash berarti nanti alirannya keluar sini. Ini ada knot atau pentil ya, apa aja lah, apalah arti sebuah nama, yang penting jelas aja ngerti maksudnya. Kita rubah misalnya kalau untuk posisi pasren, pokoknya rubahnya sampai bunyi cetek aja dah. Nah, kesini nih saluran airnya nih, pembuangan, ini jalur pembuangan. Nah kalau posisi memfilter, sampai bunyi cetek, ini salurannya nih, ada tanda panahnya. Jadi tanda panah ke arah sini itu hasil, tanda panah ke sini berarti air masuk atau sumber. Nah, ini air keluar juga untuk backwash. Oke, siapkan watermur. Nah, untuk watermur jangan lupa nih dicek nih karet sealnya, karena kalau nggak ada karetnya ini juga rawan bocor, rawan rembes kayak otak saya, rembes sedikit. Pakai lem, kita kasih lem. Cukup. Lemnya kalau bisa agak banyakan biar kuat. Lalu kita masukkan, tahan dan tekan beberapa detik. Kalau saya biasanya 5 detik cukup. Kita lap nih, jangan lupa biar enggak lemnya enggak berantakan. Oke. Untuk join ke SDL yang tadi sudah kita pasang. Berapa panjang kira-kira aja ya? Iya, kalau panjangnya sih kurang lebih 2-3 cm. Kalau mau diukur kan sesuai sama ini. Set. Oh, harusnya sampai mentok sini, tapi saya ambilnya nggak sampai mentok. Ngelemnya dua-duanya ya, di bagian pipa dan di bagian SDL nya atau sokrat luar, biar semakin erat dia, nggak gampang cerai kayak pasangan sekarang banyak yang cerainya kawinnya. Tahan dan tekan 5 detik. Baru kita lap. Kunci Inggris itu untuk mengencangkan STL-nya. Oke guys. Oke. Harus pakai perasaan guys. Takutnya ininya pecah kepalanya. Set. Nah, Guys, selesai udah ya? jadi guys. Ketiganya ya? Ayo, berhenti di mana? Kita tinggal kasih remote control biar dia bisa terbang. Lu kata gangsing. Kita siapkan housing. Housing ini sebenarnya aslinya fungsinya itu untuk hanya mikron. Tapi karena kita di sini jenisnya berpasir, kita modifikasi dengan bukan penggunaan dengan mikron atau sedimen, tapi dengan strainer ini. Nah untuk strainer lubang ininya kan kita nggak pas, jadi kita modifikasi dengan pipa nanti dan shock drat luar 3/4. Cek cara modifikasinya. Oke. Siapkan pipanya.
Di dalam bagian pipanya. Akhirnya korek saya berfungsi. Set, kita bakar. Tunggu. Kalau udah agak hitam, kita tiup. Lalu kita masukkan ke lubang ini. Lakukan aksi debus. Nah, itu. Set. nya kita kasih siltip, jangan lupa. Berapa nih ukuran SDL? 3/4 pakainya, karena yang kita pakai adalah strainer ukuran Hydro 4000. 3/4. Lalu kita potong sedikit. Set. Baru kita masukkan strainernya. Oke. Modifikasi housing strainer sudah bisa kita gunakan. Tinggal masukin, set. Oke, nanti kita pasang. Ini betul 2 SDL 3/4 ya? 3 sama ini Iya. buat di duduknya. Nah, ini kita untuk persiapan di kepala housingnya pakainya SDL 3/4, karena kita model housingnya yang ukuran 3/4 lubang beratnya. Kurang lebih 30 kali putaran. Nah, ini kita masukkan. Ini untuk jalur input atau sumber air, jalurnya lewat sini. Kenapa saya harus prepare dari sekarang SDL-nya, supaya nanti saat penginstalan penyambungan pipa kita mudah, jadi nggak perlu muter-muter ini lagi. Sama pakai perasaan guys, karena rawan patah atau retak. Nah, ini untuk hasilnya nanti output ada keterangannya tanda panah. Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Set. Oke. Saatnya kita pasang kepala fibernya. Sebelum kita pasang kepala, tutup filternya yang jenis manual, jangan lupa dikasih seal tip. Ini biasanya saya pakai seal tipnya itu untuk satu seal tip sampai habis untuk kepala fiber. Disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau saya sudah terbiasa dengan satu seal tip, jadi saya satu seal tip sampai habis. Setelah media penuh, nah ini Strainer. kita buka dulu volasinya. Jadi kan kita tutup supaya nggak kemasukan media. Tutup.
baru pasang strainernya. Nah ini kan ada knotnya, ini nanti buat di sini. Pasang, tek, sampai bunyi cetak, gitu coy. Nah, kalau udah bunyi cetak udah kuat ya. Nah, lalu kita pasang dipas di pipa ya untuk strainernya. Kenapa tadi di pipa atasnya kita kasih slip supaya nanti untuk nahan bagian lubang sini, jadi media nggak ikut masuk ke dalam aliran hasil. Set. Kita putar searah jarum jam. Bikin jalur hasil. Jalur hasilnya itu dengan pipa 3/4. Jalur inputnya ini sengaja kita pasang nggak dilem untuk buat ngukur aja biar lurus atau enggaknya. Kita pakai lumayan sulit. Nah, kalau ini kan ada pipanya jadi ketahuan lurus atau enggaknya. Oke, ini kalau udah lurus kita cabut. Nah, jadi housing strainer karena masalah air di rumah Ibu Tika berpasir, kita pasang sebelum masuk filter nanti di sini. Itulah kenapa tadi kita pasang STL-nya duluan biar nggak muter-muter lagi. Jadi tinggal colok pipa, seret, udah. Ingat coy. Kita pasang. Tahan 5 detik. Oke. Nah, cara buat ngepasin ke sini, pertama kita pasang dulu nih L-nya, kita fitting, nah baru kita ukur. Set sampai ke sini. Ya, kita tandain sini baru kita gunting. Oke. Baru kita pasang. Kita pasang. Pancang. Oke. Siapkan untuk pemasangan pressure gauge untuk indikator tekanan. Nah, ini pressure gauge biasanya dipasang sebelum masuk ke filter. Jadi kita bisa ngontrol nih berapa tekanan air yang masuk ke dalam tabung filter nanti. Nah, ini karena kita pakainya pipa 3/4, jadi kita pakai T 3/4 ke setengah karena ukuran pressure gauge-nya itu dratnya setengah. Nah, kita pakai elbow drat setengah in.
setengahin kurang lebih 1 cm. Ini kita pasang seperti ini, cuma nanti kita pasangnya kalau kita sudah install ke jalurnya. Lem. Pasang nih, jadi kita bikin menghadap ke arah saya biar ngeceknya gampang. Miring. Oke. Nah, mantap. Ini pipa untuk apa? Untuk lanjutan jalur input ke sumber. Kalau beli tawas di mana ya? Favorit di toko kimia dia, bukan tawas Pak, favorit. Favorit. Iya. Belinya per apaan sih kalau itu? Per keping nanti ada saya kasih Soalnya saya mau ceburin ke situ, ke lubang itu. ke lubang mana? Lubang apa di bawah itu? Oh, yang di bawah. Ada nanti saya kasih. Untuk jalur inputnya kita buat seperti ini karena permintaan dari bapaknya. Kita menyesuaikan dari segi permintaan. Oke. Pakainya lubang 3/4.
ini lubang hasil filter lewat sini. Untuk posisi filter seperti ini, nanti kalau untuk bypass seperti ini. Ini hasil jalur outgoing atau hasil dari filter. Cara nyambungnya. Oke. Pembuangan backwash dan pasreng. Di sini jadi kita arahkan ke sini. Oke. Nah, biasanya kalau untuk lubang backwash atau line control kita perlu dilem di bagian sininya supaya mudah saat ada trouble dan lain-lain. Oke. Mana itu? Oh, iya. Untuk tabung oksi, tutup tabung oksi atau kaporit, kurang lebih 20 kali muter. Kita jangan lupa ini karet silnya, kalau nggak nanti bocor lagi. Ini yang kepingan ya, jadi kita pecahkan dulu. Pecah dia, pecah jadi beberapa bagian, yang penting dia masuk ke dalam sini. Kalau sudah tutup ke arah searah jarum jam. Usahakan drive. Bisa pakai apa aja, bisa obeng, kunci 17 atau apapun, yang penting masuk ke dalam sela-sela tutup tabung oksinya. Lalu putar searah jarum jam. Untuk menahan pasirnya supaya tidak masuk filter, pasangan seperti biasa, sesuaikan dengan lubang dratnya, kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Set set set, lalu kita kencang nih pakai kunci close. Oke, kita masukkan nih grid ininya, ada di nempel dengan yang berjendol lah atau apalah istilahnya. Kita putar ke arah berlawanan jarum jam. Nah, kalau sudah, mari kita running test filternya. Kita tes posisi per awal di pasren, kita coba lewat sini. Jadi alurnya dari bawah ini masuk ke sini, karena ini untuk bypass, jadi kita tutup, masuk ke dalam tabung oksi, lalu oksi larut sesuai dengan debit air yang masuk, dia keluar nanti sesuai dengan debit air yang melewati tabung oksi ini. Lalu masuk ke sini, nah dan ke sini untuk mengecek pressure atau tekanan atau indikator tekanan air yang melewati filter ini, lalu tersaring oleh housing strainer tadi. Itu untuk
menyaring pasir atau partikel-partikel kecil supaya tidak masuk ke dalam filter. Nah, masuk ke dalam filter, diproses, nanti hasilnya. Nah, untuk ngecek hasilnya bisa lewat ini untuk ukuran indikator hasil setelah filter. Nah, kalau misalnya mau langsung ke toren, kita tinggal tutup, larinya ke arah toren sini. Nah, langsung menuju ke toren. Nah, saat filter bermasalah bisa kita bypass, tinggal merubah 3 keran yang ada di sini. Ini kita tutup, kita rubah 3-3-nya. Nah, ini untuk jalur bypassnya, jadi tanpa melewati filter saat filter bermasalah. Panas. Hasil yang pertama keluar pasti panas. Ini dia sejenis arang batok. Nah, untuk bekosnya kita arahkan tuas ini ke arah tulisannya dari bekos sampai bunyi cetek. Nah, dengarkan, ada bunyinya cetek tuh, jadi pas. Kalau dia nggak sampai bunyi cetek atau nggak pas pada posisi ini, biasanya saluran airnya bisa bercabang atau bisa keluar dari sini, bisa keluar ke sini juga. Lalu kita mainkan keran yang ada di sini nih, kerannya. Buka tutup sebanyak 10-15 kali. Kita tutup. Nanti indikator tekanan atau pressure gauge-nya naik. Naik sampai kurang lebih di angka 2 atau di angka 1 sini. Nanti kita buka. Ini karena pompanya tekanannya kecil atau powernya rendah, jadi naiknya agak lambat. Kita dibikin 1 aja sampai 1 bar. Kita buang 10-15 kali, nanti ini kotorannya keluar. Tutup lagi sampai naik. Karena ini media baru, jadi belum ada kotoran, anggaplah sudah 15 kali. Kita buka, buang kotorannya. Nah, ini kita arahkan ke pasren atau pindahkan tuas ini ke pasren, ke arah pasren. Ini sampai ada bunyi lagi cetek. Ini ke pasren, itu untuk ngebilas. Jadi setelah bekos kita bilas, kalau sudah bersih maksimal di sini, baru kita arahkan ke arah filter. Net di pasren kita arahkan ke filter ke posisi sehari-hari sampai bunyi cetek juga ya. Bunyi cetek, nah udah pas. Nah, kita cek dari sini nih, ini keran kontrolnya, hasil airnya setelah filter. Nah guys, ini hasil filternya, bening kan guys, sebening hati saya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.